Selamat siang kawan-kawan, jumpa lagi dengan NDK Bibit. Dengan menanam kita akan menjadi bahagia. Oke, siang ini kita tetap di area jeruk ya. Di di kebunnya Kang Ridwan ini yang bertempat di Dusun Selang, terus Desa Bulusari, Kecamatan Kediri. Yang kebetulan ini masih di dekatnya area bandara. Ini bandara naik. Komoditi di sini adalah jeruk. Selain jeruk adalah terkenal dengan mangga, podang, dan mangga lain-lain. Nanti kalau kita review lain waktu kalau sudah buah mangga podangnya. Nah, tapi kali ini kita akan mengulas terkait jeruk lagi. Kita akan tanya ke Kang Ridwan itu cara membedakan antara jeruk yang sudah tua dan jeruk yang sudah muda. Jadi pripun Kang? Biasanya kan kita kalau di pasar itu wah ini jeruk. Nah, kita tidak bisa melihat. Harapannya nanti dengan adanya pembelajaran ini setidaknya terhindar dari jeruk yang rasanya kecut. Pripun Kang? Oke, kita langsung saja di sini ya. Ini ada beberapa jeruk yang sudah lumayan besar lah ya intinya. Untuk yang mana kita memilih yang manis itu cirinya seperti ini ya. Pertama, kita petik aja, nanti kita langsung buktikan. Langsung review. Oke. Nah, ini. Pertama, ini agak dekat kameramen. Untuk warnanya agak sudah mengkilat ya, mengkilat. Oke, mengkilat, agak kekuningan. Yang kedua ini agak cekung ke belakang, cekung ya, cekung ke dalam. seperti ini. Kalau ini belum ya, kelihatan kan ya. Iya, ini berarti ya kira-kira 80-100% Kang ya. Iya, matangnya. kita Terus kemudian ini belum Kang, ini yang belum. Kita coba lihat. Ini kan belum, ini ya sudah mulai tapi belum maksimal ya. Belum maksimal. Belum. Seperti ini kan warna kulitnya masih cukup hijau ya. Dipotong satu Kang. Oke. Nah, ini untuk bedakan. Ini jadi perbedaan. Bedanya di sini. Oke. Mengkilap. Terus kemudian ininya agak masuk ke dalam, ini menandakan sudah tua. Kalau ini kan belum kan seberapa ini. Belum serba, ini masih muda. Seperti ini. Jadi kawan-kawan kalau misalkan pengen milih jeruk nanti bisa milih kayak gini yang sudah tua kayak gini ya kan. Infonya sangat bermanfaat ini. Coba kita buka Kang. Kita buktikan ya dah. Ini jenis jeruk apa Kang? Ini siem. Jeruk keprok siem. Keprok siem. Iya. Oke. Panen bulan apa Kang ini kan? Berapa bulan lagi panen? Ini kemungkinan kalau yang jenis ini mungkin 1 bulan lagi udah. Cuman kalau yang masih kecil-kecil ini 4-5 bulan ini. Masih lama. Biasanya kalau dikirim ke luar itu yang kayak gini kan, nyampe sana itu sudah. Coba kita rasakan ya toh. Apakah ini membuktikan tadi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Manis, risetnya betul. Jadi seperti itu kameramen. Nah, jadi jangan lupa ya kawan-kawan, kalau pengen memilih jeruk antara jeruk yang masih muda atau yang sudah tua adalah ininya agak sedikit masuk ke dalam, terus kemudian warnanya mengkilap, terus kemudian dari kulitnya itu tebal apa tipis Kang? Ini kalau ini agak tebal ya. Cuman biasanya jeruk itu tergantung jenisnya. Ada yang memang kulitnya itu tebal, ada yang tipis. Iya. Tapi kalau yang jenis ini, Proxium ini termasuk kulitnya tipis. Ya. Jadi tidak mempengaruhi ya. Tipis tebalnya jeruk itu dari segi tua atau muda enggak mempengaruhi. Enggak mempengaruhi. Dari corak warna itu sudah kelihatan. Berarti kalau coraknya seperti ini ya. Warnanya mengkilau, agak gelap, terus kemudian yang paling ini ya masuk ke dalam cekung. Ini kalau ini kan belum. Ini perbedaan utama. Kalau misalkan warnanya kuning, apakah kalau sudah kuning sekali itu mempengaruhi sudah tua atau belum Kang? Ada dua ya. Bisa juga kalau itu memang benar-benar tua. Yang kedua itu karena sengatan lebah Manyang. Kalau kita itu di Manyang. Biasanya coraknya kalau yang kena sengatan lebah itu lebih
cenderung terang. Cenderung terang. Warnanya misalkan kuning gitu. Kuning gitu ya, biasanya itu kena sengatan lebah. Oh, kayak gitu. Berarti ya. Kuning itu tidak, kalau jeruk kan identik dengan warna kuning. Ya, Ternyata tapi kuningnya itu enggak terlalu ngejreng ya. Kalau yang kuningnya terlalu ngejreng itu biasanya kena sengatan lebah. Ya segini lah, ini yang cukup banyak segini. Yang karena segini, yang memang asli itu segini. Oh, kayak gitu. Iya, oke. Ini terkait perbedaan antara jeruk yang sudah tua dengan yang masih muda. Terus kemudian, nah ini contoh ini kena sengatan lebah. Sebenarnya gini, ini juga sudah lumayan tua, cuman ini dia kena sengatan lebah manyang itu. Nah, kulitnya kan beda dengan yang tadi ya. Nah, gini. Nah, yang model kena ini sengatan itu warnanya sangat kuning sekali. Nah, gini. Ini artinya nggak normal. Meskipun ini sebenarnya waktu disengat itu sudah mulai agak tua. Iya. Berarti nanti bisa dibedakan ini ada agak busuk ini. Nah, ini seperti ini sebenarnya sudah tua, tetapi kuning itu ada yang kuning alami, ada juga yang sengatan lebah. Terus kemudian Kang, kira-kira perawatan. Nah, ini terkait perawatan ya. Kasus-kasus yang biasanya sering terjadi ketika menanam jeruk. Misalkan apa di pohonnya? Kalau untuk yang umum dulu ya, mungkin ya kayak gini itu sengatan lebah atau hama lain ya kita cukup rutin penyemprotan insektisida saja dan perangkap lalat buah. Cuman biasanya yang paling fatal itu di pohonnya. Kalau pohon yang artinya gini, kalau pohon yang sudah kena itu kan nggak terselamatkan lagi. Artinya dia sudah berhenti produktif. Kalau penyakit di buahnya ya mungkin lain kali dia bisa berbuah lagi. Tapi kalau yang diserang itu nanti kalau pohonnya itu lebih fatal lagi. Contoh misal kasus jamur ya. Jamuran. Kena jamur itu biasanya nanti kulitnya akan busuk. Di sini ada. Ini mulai ini udah tanda-tanda lah istilahnya seperti ini. Nanti kalau biasanya dia akan busuk. Nah ini contoh seperti ini. Ini dulunya. Oke. Ini dulunya juga terkena serangan jamur. Nah ini seperti ini dia akan busuk. Nah ini kalau kita terlambat menganalisa ya seperti ini, tapi ini alhamdulillah belum seluruhnya. Jadi waktu dulu dia kena itu baru segini. Akhirnya kita kasih fungsida ya Mas. Kita gosok, kita kasih fungsida, alhamdulillah ya nanti bisa pulih lagi lah. Kalau memang sudah terkenanya itu parah, ini biasanya kita kupas kulitnya, kita sisakan yang belum kena, kemudian kita kasih obat, khususnya obat fungsida, obat jamur, ya nanti dia akan pulih kembali. Tapi kalau ini sudah hampir 80%, biasanya dia akan stres, kemudian dia akan mati. Tapi kalau baru kena, mungkin belum nyampe 50% lah ya, itu bisa ada kemungkinan dia pulih bisa. Tapi kalau udah 80% itu sulit biasanya. Atau kalaupun bisa sembuh itu biasanya mengganggu untuk pertumbuhan karena ini kan kambiumnya habis hampir terkena busuk semua untuk kambium yang paling luar ini kulitnya. Gitu. Itu terkait apa jamur? Ada lagi yang lain Kang? Ya, untuk biasanya itu puring ya. Puringan. Nah, itu sudah artinya penyakit yang tahun menaun dari dulu yang sampai sekarang belum tahu obatnya. Kita hanya bisa melakukan upaya maksimal itu untuk pencegahan saja. Gitu ya. Puringan itu. Seperti apa Kang? Puringan itu Kang? Oke, kita ambil contoh seperti ini. Puringan. Ini contoh kasus puringan. Kayak gitu. Nah ini kita bisa bedakan ya untuk yang kena
puringan ini daunnya dia akan berwarna kuning, kemudian berotot, kelihatan ya, berotot artinya nih. Kemudian daunnya kecil, nggak bisa lebar seperti yang sebelahnya itu. Nah, ini bedanya, ini yang kena penyakit puring dan ini yang masih normal. Cara penanggulangannya beripun, Kang? Masih bisa selamatkan atau tidak? Kalau yang seperti ini sulit, artinya hampir bisa dipastikan ini nanti akan ditebang. Karena kalaupun kita pertahankan, dia nggak akan bisa produktif. Ya seperti ini kan ada buah pentil ya, ini yang masih kecil. Biasanya nanti waktu di usia 4 bulan dia akan gogrok atau jatuh, rontok istilahnya. Seperti itu. Terus untuk puring sendiri ini belum ada yang bisa menanggulangi. Mungkin kawan-kawan ada petani yang lain, monggo. Ini kan kalau di tempatnya Kang Ridwan ini ternyata penyakit puring seperti ini, nah, itu belum ada obatnya barangkali. Mungkin yang bisa dilakukan hanya pencegahan ya. Nah, mungkin drainasenya itu untuk buangan air, genangan air itu dihilangkan, gimana agar air itu tidak menggenang di satu titik. Biasanya itu yang utama. Terus barangkali ada kawan-kawan yang mempunyai inisiatif atau ide atau pernah jeruknya seperti ini terus bisa ditreatment dan disehatkan lagi, monggo kita terima sarannya. Itu kalau biar bisa bermanfaat di sini sehingga bisa mengurangi penyakit seperti ini. Terus kemudian lain ini, Kang, selain puring ini, Kang? Ya itu puring, jamur, busuk akar tadi. Ya busuk akar ya, biasanya dia karena waktu hujan air nggak bisa nggak bisa mengalir secara maksimal atau artinya terjadi genangan. Oh, kayak gitu, terjadi busuk akar. Yang akhirnya di bawahnya ada apa namanya, ada penyakitnya? Ya salah satu biasanya hewan embuk. Nah, bahasa pertanian kata embuk atau cacing tanah itu. Oke, kita review yang layu kena busuk akar seperti ini. Oke, ini terkena layu busuk akar. Ini karena genangan air. Ya, karena genangan air hujan, jadi air nggak bisa mengalir, akhirnya menggenang di satu titik dan akhirnya mempengaruhi akar sehingga terjadi pembusukan dan seperti ini jadinya. Kira-kira bisa diselamatkan apa enggak, Kang? Kalau ini bisa, tapi nanti artinya kita harus untuk buahnya ini kita habiskan, artinya kita petik dulu. Jadi buahnya semua kita petik, kemudian kita kasih pupuk untuk drainase dan untuk perbaikan drainase. Perbaikan drainase dan kita kasih puradon untuk cacing-cacing atau embuk tanah. Ya masih bisa lah, kalau ini biasa masih bisa. Ya. Tapi ini jeruknya kalau kayak gini itu bisa tua nggak, Kang? Nggak bisa ini nanti akan rontok. Ini rontok. Jadi kalau sudah tahu kasus seperti ini, biasanya kita petik, langsung kita jual ke jeruk peras untuk bahan minuman jeruk itu. Kayak gitu. Nah, terus kita konsentrasi pada pemulihan tanamannya. Biasanya ini 50-50 ya, artinya persentase untuk bisa dia kembali hidup atau mati, belum tentu juga. Gitu. Iya. Oke, tapi kalau puring tadi itu udah hampir dipastikan hilangkan. Oke. Terima kasih, Kang, terkait informasinya perawatan dan kasus-kasus yang terbiasa
di pohon jeruk dan perawatan-perawatannya, mulai dari apa namanya, tips memilih jeruk yang sudah tua atau yang muda, terus kemudian cara penanganan jamurnya, terus ada lagi cara apa namanya tadi, kasusnya misalkan kasus seperti puringan tadi, terus ini tadi layu batangnya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Oke kawan-kawan, mungkin kalau ada tips menarik atau panjenengan semuanya punya tanaman di rumahnya, pengen kita review, monggo, nggak masalah, hubungi kami. Apakah misalkan cara perawatan apa saja, silahkan. Yang penting bagaimana caranya dengan media ini kita memperbanyak khazanah keilmuan kita terkait pertanian, karena bangsa ini adalah bangsa agraris. Oke, terima kasih Kang Ridwan ilmunya, semoga bermanfaat sekali. Demikian dulu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.